Sistem pernapasan adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ pernapasan manusia yaitu hidung, faring, trakea, bronkus, paru-paru kanan, paru-paru kiri, alveoli, dan diafragma. Hidung. Hidung berfungsi sebagai pintu masuk dan pintu keluar udara yang diperlukan oleh sistem pernapasan kita. Faring. Faring merupakan bagian dari tenggorokan yang terletak di belakang hidung dan mulut. Faring berfungsi sebagai jalur penghubung untuk udara dari hidung menuju paru-paru dan makanan dari mulut menuju lambung. Trakea. Trakea, atau disebut juga batang tenggorokan, adalah saluran pernapasan yang berfungsi sebagai jalur dan masuknya udara yang kita hidup melalui hidung atau mulut menuju paru-paru. Bronkus. Bronkus adalah cabang trakea yang mengarah ke paru-paru kanan dan kiri, berfungsi mengalirkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Di dalam bronkus, ada rambut-rambut kecil dan lendir yang menangkap debu, kotoran dan benda asing dan akan didorong kembali ke atas untuk dikeluarkan dengan cara batuk. Paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan manusia yang berfungsi untuk mengubah oksigen yang kita hidup menjadi karbon dioksida. Setiap manusia memiliki dua paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru terdiri dari bagian-bagian kecil yang disebut alveoli. Di dalam alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveoli. Alveoli adalah kantung-kantung udara kecil di dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveoli memiliki bentuk seperti kumpulan anggur dan permukaan yang luas membuat alveoli bail dalam mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Diafragma. Diafragma adalah otot yang terletak di bawah paru-paru. Diafragma berfungsi untuk membantu kita dalam menghirup dan menghembuskan nafas. Saat menghirup nafas, diafragma akan bergerak ke bagian bawah sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Sebaliknya, saat menghembuskan napas, diafragma akan melengkung dan bergerak ke bagian atas sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Proses pernapasan manusia. 1. Menghirup napas. Otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang sehingga udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. 2. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveoli, terjadi proses pertukaran antara oksigen yang masuk dari luar tubuh dan karbon dioksida yang ada dalam darah. 3. Menghembuskan napas. Otot diafragma akan relaksasi dan paru-paru mengempis sehingga karbon dioksida keluar melalui mulut dan hidung. 1. Menghirup napas. Diafragma kontraksi dan paru-paru mengembang sehingga udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. 2. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli. Terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli. 3. Menghembuskan napas. Diafragma relaksasi dan paru-paru mengempis sehingga karbon dioksida keluar melalui mulut dan hidung. Beberapa teknologi dalam sistem pernapasan manusia. Bayangkan tubuh kita sebagai sebuah mesin yang sangat canggih. Nah, sistem pernapasan adalah bagian yang bertugas memasuk oksigen dan membuang karbon dioksida. Dalam dunia medis modern, ada berbagai teknologi yang membantu manusia bernapas lebih baik ketika sistem pernapasan mengalami gangguan. 1. Tracheostomi. Tracheostomi adalah prosedur membuat lubang kecil pada bagian depan trakea. Tindakan ini dilakukan ketika saluran napas bagian atas tersumbat atau pasien tidak bernapas dengan normal. Melalui lubang ini, udara bisa langsung masuk ke paru-paru sehingga pernapasan tetap terjaga. 2. Terapi oksigen. Terapi oksigen memberikan tambahan oksigen menggunakan alat khusus, biasanya melalui selang kecil yang dipasang di hidung kanula. Terapi ini membantu pasien yang kekurangan oksigen, seperti penderita asma berat, pneumonia, atau gangguan paru lainnya. 3. Terapi oksigen hiperbarik.
Terapi ini memberikan oksigen murni 100% dalam ruangan bertekanan tinggi. Tekanan yang lebih tinggi membuat tubuh menyerap lebih banyak oksigen. Biasanya digunakan untuk kondisi medis tertentu seperti keracunan karbon monoksida atau luka yang sulit sembuh. Gangguan sistem pernapasan manusia. 1. Flu atau influenza disebabkan oleh virus influenza yang menyebar melalui udara atau percikan liur. Gejalanya itu demam, sakit kepala dan pilek hingga bersin-bersin. 2. Asma terjadi akibat penyempitan saluran pernapasan. Gejala itu sesak napas, batuk, beratung kelelahan. 3. Bronkitis. Bronkitis dapat menyebabkan peradangan pada bagian bronkus. Gejalanya meliputi batuk berdahak, demam ringan, nyeri bagian dada, dan tubuh panas dingin. 4. Tuberkulosis. Tuberkulosis disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium. Tuberkulosis yang menimbulkan bintik-bintik pada dinding alveolus. 5. Sleep apnea. Sleep apnea adalah gangguan pernapasan saat tidur karena penyumbatan saluran pernapasan, ditandai oleh berhentinya napas beberapa detik. Gejalanya meliputi sering terbangun di malam hari, dan mengorok keras. Menjaga kesehatan organ pernapasan. 1. Mengonsumsi makanan bergizi. 2. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. 3. Berolahraga secara rutin dan istirahat yang cukup. 4. Menggunakan masker ketika terpapar polusi udara. 5. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin.